Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan sharing bagaimana pengalaman saya dalam membeli barang bekas di online shop. Tapi sebelumnya, seperti biasa yang belum sholat, silahkan sholat dulu. Jangan sampai video ini melalaikan atas apa yang menjadi tujuan kita, hidup di dunia. Oke, pertama-tama kita buka dulu paketannya ya bosku. Kita unboxing dulu. Oke, dan sebelumnya saya minta maaf ke bosku semua karena di video kali ini berbeda dari topik sebelumnya. Tapi yang pasti di video ini saya ingin sharing pengalaman saya dalam membeli barang bekas di online shop supaya bosku tahu bagaimana kelebihan dan kekurangan dalam membeli barang bekas di online shop. Jadi akhir-akhir ini saya jarang upload video dikarenakan komputer saya mengalami kerusakan di beberapa bagian komponen, salah satunya di bagian motherboardnya. Dan saya beli motherboard ini dari online shop. Dan kenapa saya beli di online shop? Yang pasti alasannya yang pertama karena harganya murah. Nah, untuk harga motherboard bekas ini saya beli seharga 200 ribuan saja ya bosku. Nah, ini adalah motherboardnya. Ini adalah slot belakang untuk cek belakang di motherboard. Dan ini packingannya cukup rapi menggunakan bubble wrap ya bosku. Jadi cukup aman. Kita akan buka dulu. Nah, ini adalah motherboard MSI G41 yang saya beli di online shop ya bosku. Ini adalah motherboard bekas. Kelihatannya masih bagus karena memang dari sananya dibersihkan dulu jadi kelihatan seperti baru ya. Nah, untuk motherboard MSI G41 ini mempunyai 2 slot RAM DDR3. Jadi saya akan kasih tahu dulu beberapa bagian yang saya ketahui di motherboard MSI G41 ini. Nah, untuk di bagian port belakangnya ini cukup komplit ya. Di sini ada port untuk mouse, keyboard, dan untuk port printer juga ada. Port PGA pasti tentu ada. Dan ini adalah port LAN dan port USB ada juga bosku, dan ada port audio. Nah, untuk kekurangan motherboard ini belum tersedia port HDMI ya bosku. Nah, cara memasang prosesor pada motherboard ini ya. Kita tarik dulu besi ini ke atas dan ini buka ya bosku, ke atas juga. Nah, di sini terdapat kertas untuk menutupi dari kaki-kaki prosesornya supaya tidak termasuki oleh debu ya bosku. Nah, di bagian ini adalah bagian komponen yang sangat riskan. Jadi ini adalah kaki-kaki dari dudukan prosesornya. Di sini alhamdulillah kaki-kakinya atau kuningannya nggak ada yang bengkok ya. Karena kalau bengkok prosesor nggak akan terdeteksi ya bosku. Jadi untuk motherboard ini saya acungkan jempol ya. Mantap, nggak ada kerusakan di bagian dudukan prosesornya. Nah, kita akan pasang prosesornya ke dudukannya bosku ya. Nah, ini adalah prosesor yang saya punya dari komputer saya ya sebelumnya yang sudah rusak. Jadi kita ambil prosesornya. Adalah prosesor Core 2 Duo E8000 ya bosku. Jadi saya akan berbagi sedikit pengalaman saya dalam merakit komputer. Nah, dalam merakit komputer ini bosku harus diperhatikan untuk pemasangan prosesor. Di sini ada segitiga kuningan ini berbeda sendiri ya. Itu untuk ciri untuk memasangkan prosesor kedudukannya ya, supaya tidak kebalik prosesornya. Nah, untuk pemasangan di bagian ini harus fokus ya bosku. Perhatikan pada dudukan bagian pojok kanan ini berbeda sendiri dari pojok-pojok yang lainnya. Nah, kalau pojok lainnya itu pada lancip segitiganya dan itu berbeda sendiri. Nah, itu untuk pemasangan prosesor yang menandakan ada kuningan segitiga di prosesornya sendiri. Nah, jadi bosku perhatikan cara pemasangannya seperti ini ya. Nanti patokannya yang bagian pojok kanan atas itu diletakkan situ. Kita akan letakkan prosesornya ya seperti ini. Ketika sudah tidak goyang seperti ini, bosku bisa tutup bagian prosesornya. Tidak goyang ya bosku, seperti ini. Kita akan langsung tutup penutupnya. Ketika sudah pas, nggak ada goyang lagi, kita kunci untuk bagian penguncinya seperti ini. Tarik ke bawah. Nah, dia akan ngunci ya setelah itu.
Nah, jadi seperti itu bosku cara memasangkan prosesornya. Nah, di bagian ini selanjutnya bosku jangan lupa kasih pasta khusus untuk prosesor di bagian atas prosesornya ya. Jadi fungsi pasta ini untuk menyalurkan hawa panas yang ada di dalam prosesor ke kipas pendingin. Jadi kita akan pasangkan kipas pendingin di atas prosesornya bosku. Nah, ini adalah kipas pendinginnya ya, cooling fan yang akan kita pasangkan di motherboardnya. Nah, ini saya beli baru, cuman bukan beli di online, kita belinya di offline di toko dekat rumah saya, yaitu di Oka Store Pangandaran, yaitu tempatnya depan Koramil Pangandaran bosku. Jika bosku orang Pangandaran pasti bosku tahu, dan itu adalah salah satu toko yang recommended dari segi pelayanan, dari segi barang, itu recommended sekali buat bosku semua yang ada di Pangandaran. Nah, kipas prosesor ini for LGA 775 saya beli seharga 60 ribuan ya. Bosku bisa beli di Oka Store tempatnya, itu recommended buat bosku semua. Nah, kita akan coba pasangkan kipasnya ke bagian prosesornya ya, ke motherboardnya. Nah, untuk pemasangan heatsink atau kipas pendingin ini cukup mudah ya. Bosku cukup tarik di bagian atasnya ke belakang. Di setiap kaki-kaki ini ada 4 pengunci. Lalu bosku paskan 4 pengunci ini dengan dudukannya ya. Seperti ini bosku. Nah, setelah pas, nanti ketika pengunciannya, bosku bisa lakukan penguncian pada bagian atas. Dan setelah pada bagian atas kanan atau kiri, bosku bisa langsung ke bagian bawah, kiri atau kanan. Jadi pemasangannya zigzag ya bosku untuk pengunciannya. Bosku bisa lihat video ini. Untuk pemasangan pengunciannya, kita lakukan di bagian kiri dulu, bagian kiri atas seperti ini, dan nanti langsung kita tekan ya bosku seperti ini. Nah, setelah bagian atas sudah, kita ke bagian kiri, bagian kanan, kita putarkan dulu bosku, jangan lupa penguncinya. Nah, lalu kita tekan. Setelah biasanya terdapat bunyi krek. Nah, dia sudah mengunci ya, seperti itu bosku. Nah, bosku bisa lihat kalau sudah mengunci seperti itu tampilannya ya, tampilan di bawah motherboardnya. Nah, tadi sudah terkunci, bosku bisa pastikan lagi bagian bawah motherboard seperti ini ya. Jadi penguncinya itu menonjol keluar ya bosku. Jadi mengunci ke motherboardnya langsung. Nah, seperti ini. Bosku bisa lihat ya, cukup jelas bosku. Nah, untuk memastikan heatsink terpasang dengan baik, bosku bisa lakukan dengan cara goyang-goyangkan ya. Pegang bagian heatsinknya seperti ini. Kalau sudah terpasang dengan baik, sudah terkunci, pasti tidak akan lepas ya. Nah, kita pasangkan untuk kabel heatsinknya ke bagian ini ya bosku. Nah, oke, selanjutnya kita pasangkan RAM DDR3 4GB ini ya bosku ke slotnya. Nah, untuk pemasangan RAM ini, bosku perhatikan di bagian kaki-kaki kuningannya ya. Di sini terdapat spasi. Jadi nanti itu untuk menyambungkan atau memasangkannya ke slot RAM ini ya. Nah, di sini terdapat spasi pada bagian slot RAM-nya. Kan fokus. Bosku tinggal masukkan seperti ini ya, sesuai dudukannya. Dan nanti tinggal kita tekan. Biasanya kalau kita tekan nanti akan bunyi krek. Nah, bunyinya seperti itu ya bosku. Jadi sudah menandakan bahwa RAM terpasang dengan baik. Oke bosku, nah ini adalah motherboard yang sudah saya rangkai dengan komponen yang lainnya. Di sini terdapat kertas untuk menutupi slot yang kosong di dalam motherboard. Fungsinya supaya debu tidak masuk ke dalam slot ya, yang mengakibatkan nanti bisa tidak terdeteksinya slot RAM atau slot yang lainnya. Nah, dan di sini saya tidak menggunakan casing ya, bosku, supaya untuk meminimalisir budget untuk pengeluaran saya. Jadi di sini benar-benar PC yang mungkin bisa dibilang sangat murah ya menurut saya pribadi. Nah, di sini terdapat tempat minum untuk air panas. Saya diberi oleh kakak saya di Bandung. Terima kasih. Buat bosku yang mau beli bisa pesan di Execom Bandung ya. Nah, ini adalah monitor yang saya punya. Ini adalah monitor bekas. Di sini terdapat bercak juga ya, sedikit lah, tidak mengganggu menurut saya pribadi. Dan di sini masih fungsi normal, jadi saya tidak menggantinya. Dan sini terdapat juga keyboard bekas bisa digunakan ya bosku.
Dan buat bosku yang mau beli telur puyuh dan komponen alat tetas bisa beli di Tokopedia. Saya menjualnya di Tokopedia, di Shopee, dan Bukalapak. Bosku bisa cek ya. Dan untuk nama tokonya adalah Ari Puyuh bosku. Oke, untuk kesimpulannya, buat pembelian barang bekas di online shop yaitu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Dan buat bosku yang mau membeli barang bekas di online shop, saya kasih tips untuk pembelian barang di online shop. Bosku pastikan tokonya terpercaya, sudah mempunyai banyak transaksi, dan mempunyai review-review barang yang cukup bagus. Dan untuk pembelian alat komputer atau semacam motherboard ini, bosku bisa cek di kolom deskripsi. Sudah saya bagikan link tokonya ya. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.